Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Hai. Why, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bullish. Wow, meskipun bullish tapi rasanya masih bearish ya. Tapi setidaknya Bitcoin kembali lagi ke angka 70.000 dan kita lihat Ethereum juga di atas 2 ribuan dolar. Dan ada beberapa altcoin yang sepertinya di hari ini cukup lumayan menarik, warnanya warna hijau ya. Dibandingkan di hari kemarin gitu ya, yang mana koreksi hingga 67 atau 68 ribu untuk harga Bitcoin ya. Kemudian untuk beberapa altcoin hari ini juga cukup menarik, ada PP, kemudian juga ada Cardano, ada juga beberapa altcoin lain yang sepertinya warna hijau gitu ya. Terus ada yang tanya, Bang kira-kira pakai exchange luar apa selain pakai exchange lokal seperti Indodex, kemudian Pintu, Toko Kripto, Bittime, Thrift, dan lain sebagainya. Saya kalau pakai exchange luarnya di Bitget ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya pakai Bitget sejak tahun 2021. Jadi udah 5 atau 6 tahun berjalan saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget? Enak sih menurut saya. Rate-nya juga 0% untuk perdagangannya ya, 0% atau tanpa biaya. Kemudian untuk store atau withdrawal-nya itu bisa menggunakan peer to peer, jadi ya nggak pakai biaya lagi. Dan enaknya lagi, kalian klik aja di deskripsi videonya ada tulisannya Bitget. Nah di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Kotak misteri senilai 20 SGT. Jika dirupiahkan tuh kurang lebih 350 ribu rupiah sampai dengan 400 ribu rupiah. Nah lumayan banget kan. Tidak hanya itu juga, mereka bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan 6200 SGT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Tapi yang kotak misterinya itu otomatis ya, kalian klik aja di deskripsi video tersebut. Oke. Seperti biasanya hari ini saya akan membahas sebuah token sesuai dengan permintaan kalian dan banyak banget beberapa informasi terbarunya. Tapi ingat tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah dari kalian sendiri. Karena bermain aset kripto itu sangat-sangat beresiko. Jadi tidak disarankan banget bermain aset kripto ya. Nggak boleh FOMO terhadap aset kripto kan memang sangat beresiko banget ya. Oke, informasi pertama datang dari Pi Network. Oke, ada beberapa pembaruan atau update terbaru dari Pi. Nanti kita ulas ya per satu ya. Ini kita lihat volume harga perdagangan mereka hari ini itu naik 21,94% dengan nilai 26 jutaan dolar dalam waktu 24 jam terakhir dengan market capnya 1,8 miliaran dolar. Dan ada beberapa news atau kabar baru ya terhadap perkembangan dari Pi Network. Salah satunya ada di Mei nanti mereka ada event. Biasanya kalau ada event ya, misalkan eventnya itu tanggal berapa gitu ya. Nah sebelumnya biasanya terjadi pemumpaan dan pada hari hanya itu malah koreksi. Itu udah berdasarkan pengalaman di sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalau mau mengikuti hype-nya event ya sebelumnya ya, ketika belum terjadi event tersebut, dia biasanya tokennya biasanya udah ngaceng atau udah kencang banget di situ ya. Dan untuk Pi, mereka sudah listing di beberapa exchange besar, termasuk yang terbaru di bulan ini itu adalah Kraken. Kraken adalah salah satu exchange yang terbesar. Dan di sini juga ada Messi Global, ada Bitget, ya jelas banget ini pertama ya, OKX, Bitget itu pertama yang mendukung terhadap listingnya Pi atau di open mainnet mereka. Ada juga Bitmart, Lbank dan lain sebagainya. Dan next ya Binance. Nah ini udah desas-desusnya semakin kencang banget ya. Kraken ini nggak diduga, nggak disangka ya. Tahu-tahu di kuartal pertama tahun ini mereka langsung listing di Kraken. Apakah di kuartal kedua besok? Karena di Januari, Februari, Maret itu adalah kuartal pertama di tahun ini. Kemudian April, Mei, Juni itu kuartal keduanya. Ya, kita lihat di kuartal kedua mendatang ya. Oke, kalau kita lihat rincian antara di tanggal 23 Februari di bulan lalu dan sampai dengan 13 Maret ya 2026 ini ya, Pi itu telah naik di atas 85%. Artinya sudah mencapai titik tertinggi lokal mereka selama satu bulan tersebut itu di angka 0,3 dolar. Jadi ini salah satu kejutan menarik ketika mereka pengupgradean tentang ke V19.9 dan V20.2 kalau nggak salah ya, upgrade mereka, yang mana itu hype-nya luar biasa, ditambah lagi mereka listing di Kraken di tanggal tersebut ya. Dan kita lihat juga di sini ada beberapa lonjakan yang sepertinya bakal terjadi di bulan selanjutnya. Tapi sebelum itu kita ulas beberapa pembaruan lain. Nah ini kita lihat di PDEX mereka di mainnet hanya akan hadir setelah token utilitas nyata dibangun, yang mana menjamin, kata dia, perdagangan yang aman dan bermakna. Sebelum peluncuran mainnet, ekosistem itu akan terlebih dahulu membangun token utilitas dan likuiditas nyata melalui Pi Launchpad, dan hal ini membantu memastikan DEX itu tidak dibanjiri oleh beberapa hal tidak menarik ya. Kemudian kalau kita lihat sirkulasi supply dari Pi saat ini kan di harga 0,18 0,19 dolar, dan ini kita lihat saat ini hanya 470 juta Pi
yang tersimpan di bursa atau di exchange. Jumlah pasokan yang beredar adalah 9,81 miliar. Ya, ini banyak banget suplainya, cukup lumayan banyak. Itu berarti kurang dari 5% dari seluruh Pi yang beredar sebenarnya tersedia untuk dibeli atau dijual di bursa. Jadi 95% lebih sisanya itu tersimpan di wallet yang mana itu tidak bergerak. Jadi masih banyak yang tersimpan di aplikasi Pi. Mereka belum membuka perdagangannya di bursa. Selain itu juga ada 5,81 miliar Pi itu dikunci oleh para pionir yang telah berkomitmen untuk menahannya. Jadi ada yang dibuka di tahun 2026, 27, 28, bahkan di tahun-tahun selanjutnya di bulan-bulan tertentu ya. Dan itu bukan tangannya lemah, itu berarti ada 5,8 miliar alasan mengapa gambaran pasokan sama sekali tidak mirip dengan grafik harga. Dan kita lihat jaringan sedang saat ini kan memang lagi berjalan ya. Blok saat ini sedang diproduksi, kemudian transaksinya sedang diproses. Kemudian penuh harga dengan kurang dari 5% pasokan di bursa dan 5,8 miliar yang terkunci. Dan ini bagaimana chart dari CP masih belum jauh-jauh dari di angka 1 dolar, di bawah 1 dolar. Ini kalau kita lihat ya, harga 0,18, dua kali lipatnya aja. Dua kali lipatnya aja kan baru 0,36 ya, 0,36 dolar. Itu baru naik 100%. Jadi kalau angka 1 dolar, dia butuh hingga 5 sampai dengan 6 kali lipat daripada harga hari ini. Dengan butuhkan market cap-nya kalau dikali 5 aja, ini berarti di atas 9 miliaran dolar atau kurang lebih ya 10 miliar dolar. Baru ke angka 1 dolar. Cukup lumayan panjang perjalanannya. Tapi ya karena kemarin juga cepat naik sebentar ya, artinya dalam jangka 1 bulan ada kenaikan yang cukup menarik, hampir 100% naiknya. Dan di situ potensi P kenaikannya itu terjadi ketika ada event. Makanya kalian pantau banget ya. Saya selalu informasikan nih ya, apakah ada event nih selanjutnya. Kalian ada wanti-wanti, ada pemompaan selanjutnya berarti ya. Nah, kemudian ini kita lihat ada pembaruan baru, ada. Jadi P Core Team akan segera memperluas halaman P KYB mereka ke Wallet Bridge dan Web3 seperti yang muncul pada 29 Maret 2025 mendatang ya, sebelumnya ya. Mereka dengan cepat menghapusnya dan jembatan ya, jaringan ini itu akan terhubung ke P Mainnet melalui KYB dan membuka peluang lintas rantai bagi pengguna di Pi setelah pasar PDEX itu bakal dibuka. Jadi kita lihat update-nya di tahun ini ya. Nah, ini dia kabar informasi terbaru dan sekalian perlu catat banget nih ya. Nah, jadi Pi secara resmi mensponsori Konsensus 2026 dan mendapatkan presentasi panggung utama ya selama 20 menit tentang Pi. Jadi mungkin CEO-nya Pi dari Pi Network bakal tampil di sana, akan menjadi atau mempresentasikan tentang Pi yang mana akan hadir selama 20 menit dalam acara tersebut nih ya. Kalian bisa lihat 20 menit ya. Dan di sini di dalam acara tersebut mereka bakal membahas tentang Pi dan AI di acara aset kripto Web3 AI nomor 1 di dunia. Ini bakal hadir ya. Yang mana diselenggarakan oleh CoinDesk. CoinDesk ini adalah salah satu majalah aset kripto global ya. Dan di sini kita lihat sesi sorotan jaringan Pi. Yang pertama adalah tentang pembaruan topik, yaitu adalah Pi dan AI. Kemudian dilaksanakannya itu di tanggal 6 Mei 2026. Nah, berarti sebelum tanggal 6 Mei ya siap-siap pemompaannya. Jangan FOMO-nya ditunggu sampai tanggal 6 Mei. Padahal kalau hari-hari ini biasanya malah koreksi ya. Nah, kemudian durasinya ini 20 menit dalam acara tersebut ya, Pi melakukan presentasi. Dan di sini kita lihat para pionir sorotan global kini tertuju pada Pi. Ini bukan sekedar pembicaraan biasa. Ini salah satu mungkin langkah panggung untuk dikenal Pi secara global ya. Kan di sini ada beberapa sponsor lain yang hadir juga, ada HBAR, Hedera ya, MoonPay, ada Solana Polish Institute dan lain sebagainya. Jadi udah banyak banget beberapa sponsor yang bakal hadir juga dalam acara atau kegiatan konsensus tersebut ya. Ini pencapaian yang cukup menarik ya di tahun 2026. Pi hadir dalam acara tersebut. Nah, kemudian dari pembaruan dari Pi Core Team dari official mereka, nah ini kita lihat dalam video singkat mereka. Jadi seperti yang diumumkan pada di hari Pi Day 2026 di pertengahan kemarin, di pertengahan Maret. Jadi versi awal token mereka atau launchpad mereka itu telah dirilis sebagai aplikasi Pi di testnet dengan token uji coba. Dan kalian bisa lihat ada tentang video panduan ini, yang mana ini untuk mempelajari desain yang diimplementasikan secara langsung, dan kalian juga bisa baca blog mereka di mynepi.com untuk memahami makna yang lebih dalam lagi ya.
Jadi Pi ini percaya bahwa literasi keuangan sangat penting bagi komunitas untuk hidup dan dalam ekonomi yang didominasi oleh AI. Oleh karena itu, para pionir juga harus mulai belajar hari ini dengan menguji aplikasi testnet launchpad mereka melalui Pi Browser. Jadi kalian bisa lihat tutorial videonya mungkin bisa dilihat di YouTube dari Pi Network atau Pi Core Team mereka sendiri ya. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan dior. Kenapa? Karena di keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.